Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbicara tentang esensi atau hikmah dari puasa. Ada mindset yang boleh jadi tidak menjadi fokus perhatian kita di setiap bulan suci Ramadan. Di setiap bulan suci Ramadan, semangat yang dibangun oleh umat Islam yang menjalankan ibadah puasa adalah semangat untuk beribadah yang maksimal seperti memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak qiraah Al-Quran, memperbanyak sedekah. Tentu semua itu adalah sesuatu yang positif. Tentu semua itu adalah sesuatu yang harus kita optimalkan. Tentu semua itu adalah sesuatu yang senantiasa harus dijaga, diperjuangkan. Bagaimana di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita hidupkan malam-malam di dalam bulan suci Ramadan, termasuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tetapi sejatinya ketika kita melihat narasi-narasi Al-Quran tentang puasa, maka hal yang sangat-sangat ditekankan dari tujuan puasa itu sendiri adalah apa yang disebutkan dalam ayat puasa, mulai dari ayat 183 hingga ayat 187 surah Al-Baqarah. Maka ayat 183 itu ditutup dengan pesan la'allakum tattaqun, pesan takwa. Demikian pula ayat 187 ditutup dengan pesan takwa. Sehingga secara isyari ayat-ayat Al-Quran ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa tujuan atau esensi daripada puasa itu adalah membentuk pribadi yang takwa. Dan tentu ketakwaan itu bukan hanya ketundukan zahir kita dalam salat, ketundukan zahir kita melalui puasa, melalui qiraah Al-Quran, melalui sedekah. Akan tetapi ada ketakwaan batin yang sebagaimana Rasulullah SAW pertegas di hadapan para sahabatnya ketika beliau mengangkat jemarinya dan berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah SAW mengulang kalimat itu sebagai bentuk penegasan bahwa takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, artinya takwa al-qulub, takwa batin. Oleh karenanya, hal yang mungkin boleh jadi luput dari perhatian sebagian orang adalah ketika bulan Ramadan ini hanya sebagai momen untuk memperbanyak salat, memperbanyak qiraah Al-Quran, memperbanyak sedekah. Meski itu adalah sesuatu yang sangat harus dioptimalkan, tetapi dibalik atau di sisi yang berbeda, di sisi yang lain bersamaan dengan itu semua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mendidik hawa nafsu kita, mendidik nafsu kita dalam mengendalikan syahwatnya untuk membentuk pribadi yang takwa. Oleh karenanya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat bagaimana penjelasan salah seorang mufassir, seorang sufi besar dari Turki yang bernama Ismail Al-Haqqi di dalam tafsirnya yang disebut sebagai Ruhul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Dan hal ini, penjelasan yang akan saya sebutkan ini akan banyak kita temukan dalam penjelasan-penjelasan ulama-ulama sufi lainnya.
Namun saya hanya mengambil salah satu sampel kitab yang dapat kita rujuk dalam memahami penjelasan ini, yaitu merujuk kepada tafsir Ruhul Bayan fi Tafsir Al-Quran yang ditulis oleh Al-Ismail Al-Haqqi Al-Burusawi. Ada yang menyebutnya Al-Bursawi, yang berasal dari Bursa, Turki. Beliau hidup di awal abad ke-18 Masehi, dan setiap untayan-untayan penjelasan beliau di dalam tafsirnya ini menurut hemat kami layak ditulis dengan tinta emas. Mengapa demikian? Karena setiap penjelasan beliau benar-benar menyentuh hati, menyentuh sisi terdalam daripada hati kita, yang luar biasa sekali penjelasan beliau. Nah, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu penggalan yang dapat kami bacakan melalui kesempatan ini ketika beliau menjelaskan ayat ini, yaitu penekanan pada kutiba alaikumussyam, kata alaikum. Dalam tafsirannya beliau melalui pendekatan tafsir isyarih, tafsir hikmah, alaikum di sini beliau tidak semata-mata tekankan pada pemaknaan kolektif dalam pengertian bahwa diwajibkan atas seluruh orang yang beriman. Tentu pemaknaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diungkiri, bahwa semua orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi jauh lebih daripada itu, beliau menekankan kepada pemaknaan setiap individu dalam personal kolektif tersebut. Apa artinya? Beliau ingin menekankan bahwa ketika seseorang berpuasa, maka yang berpuasa itu bukan hanya sekedar tubuhnya, tetapi bagaimana seseorang melatih batinnya pun ikut berpuasa. Sehingga kata alaikum di sini bukan semata-mata dimaknai bahwa kalian secara menyeluruh orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa, tetapi beliau ingin menekankan bahwa setiap individu dari kalian yang tersusun dari zahir dan batin, tersusun dari tubuh dan batin, tersusun dari tubuh, hati, dan ruh, maka semuanya itu memiliki puasa. Maka beliau katakan, qauluhu ta'ala kutiba alaikumussyam ay ala kulli adwin fil zahir wa ala kulli sifatin fil batin. Beliau berkata bahwa diwajibkan atas kalian puasa, yaitu atas setiap anggota tubuh dalam zahir kita dan atas setiap sifat dalam batin kita. Sehingga dari penjelasan-penjelasan beliau ini, maka kami ingin menyederhanakan penjelasan beliau bahwa puasa orang yang beriman itu memiliki tingkatan-tingkatan, ya. Dan di sini beliau tidak bercerita lagi tentang tingkatan puasa orang awam sebagaimana yang mungkin sering kita dengar, yaitu puasanya tubuh dari menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan seksualitas di siang hari pada bulan Ramadan. Tetapi kata zahir di sini lebih kepada pemaknaan puasa pada maqam khawas. Dalam tradisi tasawuf ada puasa awam, yaitu puasanya seorang mukmin dari menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan seksual tadi. Ada puasa khawas. Puasa khawas ini adalah bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan hubungan seksual, tetapi menahan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Sehingga ketika beliau mengatakan puasa atas setiap anggota tubuh zahir kita, beliau ingin menyampaikan bahwa
bagaimana kita mempuasakan mata kita dari maksiat, mempuasakan telinga kita dari maksiat, mempuasakan lisan kita dari maksiat, mempuasakan gerak tangan kita, gerak kaki kita, gerak seluruh tubuh kita puasakan dari segala maksiat-maksiat. Itulah yang disebut sebagai puasa bagi kalangan khawas, yang bukan sekedar menahan lapar, dahaga, menahan hubungan seksualitas. Dan tentu ini dikuatkan dengan pemaknaan-pemaknaan dari pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa adh-dhama'u wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia peroleh kecuali lapar, dahaga. Dan betapa banyak orang yang menghidupkan malam-malamnya melalui salat, tidak ada yang dia peroleh kecuali adalah begadang, capek, dan lain sebagainya. Tentu semua itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Tetapi di sisi yang lain, melalui hadis ini kita bisa memahami bahwa nilai puasa ini bukan hanya sekedar puasanya tubuh kita dari lapar, dahaga, hubungan seksual. Bahwa ibadah Ramadan ini bukan hanya sekedar tunduknya tubuh kita melalui salat qiyamul lail kita. Tetapi lebih daripada itu semua, bagaimana kita tundukkan hawa nafsu kita. Kita tundukkan tubuh kita bukan melalui hanya sekedar ibadah mahda, tetapi tubuh kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menghindarkan tubuh kita dari segala maksiat. Maka itulah pemaknaan puasa khawas. Kemudian ada puasa yang disebut sebagai puasa al-qalb, puasanya hati. Ada yang disebut sebagai puasa ar-ruh, puasanya ruh. Kalaulah puasa tubuh ini adalah menghindarkan diri kita dari segala kemaksiatan zahir, tidak melihat yang haram, tidak mendengar yang haram, tidak berbicara yang haram, tidak memakan yang haram, tidak menyentuh, mengambil yang haram, tidak melangkah kepada yang haram. Itu adalah kemaksiatan zahir. Namun ada kemaksiatan batin, yaitu bagaimana hati kita puasakan dari segala bentuk-bentuk penyakitnya. Bagaimana hati kita puasa dari riya, hati kita puasa dari hasad, hati kita puasa dari dengki, dari amarah, dari ujub, dari berbagai penyakit hati. Sehingga ketika seseorang memaknai lebih dalam lagi pemaknaan daripada puasa ini, maka bukan sekedar mempuasakan tubuh dari makan dan minum hubungan seksual, kemudian naik lagi, bukan sekedar mempuasakan tubuh dari berbagai kemaksiatan zahir, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita mempuasakan hati kita dari berbagai bentuk penyakit hati. Ada puasa yang lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita mempuasakan ruh. Dalam bahasa istilah yang digunakan oleh sebagian ulama-ulama tasawuf, yaitu bagaimana kita mempuasakan ruh dari kelalaian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, bukan lagi seseorang berpuasa pada tahapan hatinya bersih dari segala penyakit hati, tetapi ruhnya, esensi daripada dirinya, mampu terjaga dari segala bentuk-bentuk yang melalaikan dia untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketika dia luput untuk mengingat Allah, maka pada saat itu secara pemaknaan ini dia telah berbuka. Ketika dia mengingat sesuatu selain Allah,
ketika hatinya, dirinya itu disenangkan oleh sesuatu selain Allah, maka pada saat itu dia telah berbuka. Karena pada maqam ini adalah seorang hamba, seorang ahlul ma'rifah, seorang wali tidak lagi menjadi berbahagia kecuali hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berbahagia karena materi, berbahagia karena kondisi-kondisi tertentu, maka dengan sebab itu, maka batallah puasanya dia dalam pemaknaan yang pada makam ini. Orang yang berada pada makam ini senantiasa menjaga hatinya untuk senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipahami oleh beberapa ulama-ulama tasawuf, sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Berpuasalah engkau li ru'yati karena melihat, dalam penafsiran fikih karena melihat hilal, waftiru li ru'yati juga karena melihat hilal Syawal. Tetapi dalam pemaknaan isyari, pemaknaan tasawuf, pemaknaan ahlul ma'rifah, sumu li ru'yati, yaitu sumu li ru'yatillah, li ru'yatil haq, waftiru li ru'yatil haq. Berpuasalah engkau karena menyaksikan keesaan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau berbuka ketika wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Berbuka dari perjalanan dunia ini hingga ketika engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memperjuangkan, meningkatkan terus nilai-nilai puasa kita, yang bukan hanya sekedar pada tahapan level meninggalkan makanan, meninggalkan minum, hubungan seksual di siang hari, tetapi kita tingkatkan kepada bagaimana tubuh kita meninggalkan maksiat. Terlebih daripada itu, bagaimana batin kita meninggalkan penyakit-penyakit hati. Hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati, dengki, amarah, ria, ujub, dan lain sebagainya. Kemudian hingga pada puncak, bagaimana ruh atau esensi daripada diri kita tidak lagi dibahagiakan kecuali dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.